Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan yang sekarang kita akan membahas bab terakhir, yaitu badan usaha. Badan usaha sendiri adalah kesatuan yuridis atau kesatuan hukum ya untuk mencari laba. Nah, sedangkan dalam kesatuan teknisnya dinamakan sebagai perusahaan. Badan usaha dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang dinamakan dengan BUMN, BUMD, dan BUMS. BUMN sendiri adalah badan usaha milik negara, BUMD Badan Usaha Milik Daerah, dan BUMS Badan Usaha Milik Swasta. Nah, di sini apa sih yang dinamakan dengan BUMN? BUMN sendiri adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, untuk sekarang sih sebetulnya BUMN sebagian dimiliki oleh swasta. Contoh BUMN sendiri misalkan PT PLN ya. Kenapa sekarang dinamakan PT PLN? Nah, karena PLN sendiri sekarang sahamnya dimiliki sebagian oleh swasta. Kemudian PT KAI, dulu itu namanya Perum ya, KAI, Kereta Api Indonesia, atau Kantor Pos Indonesia itu sebagian besar perusahaan BUMN. Kemudian di sini kita akan menjelaskan juga tentang BUMS. BUMS sendiri adalah badan usaha yang memang modalnya milik swasta. BUMS banyak ya, contohnya misalkan ada bank ya, misalkan bank BCA ya, terus kemudian ada eh, Bank Panin ya, Bank Mega itu sebagian besar adalah badan usaha milik swasta. Ya, jadi sebagian besar atau PT-PT yang terlisting atau yang terdaftar di Bursa Efek ya. Contoh misalkan PT Astra ya, kemudian PT Jarum, PT Gudang Garam, nah, itu adalah badan usaha milik swasta yang sahamnya memang dimiliki bukan oleh negara. Kemudian koperasi, ya koperasi sendiri sudah kita jelaskan terpisah ya, di mana koperasi itu didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi ya dengan berasaskan kekeluargaan. Nah, peran BUMN dalam perekonomian sendiri adalah sebagai pemenuhan hajat hidup orang banyak. Jadi BUMN itu sebagian besar adalah untuk melayani masyarakat ya. Jadi tidak murni untuk mencari laba. Kemudian sebagai pembuka lapangan kerja, sebagai pelopor dalam sektor usaha yang belum diminati oleh swasta, contoh misalkan PT PLN. PT PLN itu memang tidak ada persaingan ya, dia dikatakan sebagai perusahaan monopoli ya, atau yang dikuasai oleh satu perusahaan. Kemudian sebagai penghasil devisa, ya, pembantu pengembangan usaha kecil, dan pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Sedangkan peran badan usaha milik swasta dalam perekonomian, dia sebagai mitra BUMN-nya sendiri, sebagai penambah produksi nasional, sebagai pembuka kesempatan kerja, sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional. Penambah kas negara yaitu dari pajak ya. Ketika BUMS mendapatkan laba, dia akan membayar pajak pada negara. Dan pajak sendiri akan dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi negara. Peran koperasi ya dalam perekonomian sebagai mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, berperan aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, ketahanan perekonomian dengan koperasi sebagai sokong gurunya, dan berusaha mewujudkan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi. Bentuk BUMN sendiri ada yang dinamakan persero dan perum ya. Jadi ada perseroan terbatas dan ada persero. Kalau persero itu lebih identik dengan badan usaha milik negara. Dan perum. Sekarang itu agak sedikit ya yang perusahaan berbentuk perum. Karena sekarang itu sebagiannya sudah dikuasai saham oleh swasta. Tetapi yang masih berbentuk perum adalah ada Peruri ya dan Perum Damri. Kemudian bentuk BUMS sendiri sebetulnya dia ada beberapa bentuk ya. Ada berdasarkan badan hukum ya, yaitu perusahaan perseorangan, kemudian PT dan persekutuan. Perorangan itu perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh satu orang. Kalau PT itu modalnya dalam bentuk saham dan ada lagi yang berbentuk badan hukum CV. Kalau CV itu dia didirikan oleh dua orang atau lebih
yang dimana ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Artinya ketika yang mendirikannya itu ada yang hanya menyetorkan modalnya saja, dia dinamakan sekutu pasif, dan ada yang ikut serta dalam menjalankan usaha yang dinamakan sekutu aktif. Kalau bentuk koperasi itu ada koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, dan ada koperasi simpan pinjam. Kebaikan BUMN sendiri adalah untuk mensejahterakan rakyat banyak, sedangkan kelemahannya dia itu tidak terlalu efisien ya, dan keputusan itu selalu ada di tangan penentu kebijakan itu pemerintah dengan penuh birokrasi yang agak berbelit-belit. Kebaikan BUMS, dia cepat mengambil keputusan dan sebagai penyumbang pendapatan nasional dari pajaknya sendiri untuk membuka lapangan kerja dan cepat mendapatkan modal. Sedangkan kelemahannya, dia terlalu mementingkan laba sehingga tidak mempedulikan lingkungan. Maka tidak jarang perusahaan yang akan menimbulkan limbah ya, limbah pabrik. Kemudian kesulitan mendapatkan pinjaman dan ada sebuah silang pendapat dengan kepentingan buruh atau tenaga kerjanya sendiri. Koperasi sendiri kebaikannya dia memperhatikan pembangunan daerah lingkungan kerjanya sesuai dengan kepribadian bangsa, sedangkan kelemahannya terjadi sering kekurangan modal ya. Dan anggota koperasi sendiri kurang sadar tentang hak dan kewajiban. Demikian pembahasan tentang badan usaha. Apabila yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.